Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku. Pada video kali ini untuk memenuhi permintaan saudara, yaitu permintaan poin pertama, kedua. Kalau yang tadi sore, tadi siang, yang ketiga kali ya, yaitu tentang air tubuh, dan juga bagaimana cara membuat air minum yang baik untuk tubuh kita. Nah, sebelum lanjut, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang air. Yang pertama adalah bahwa alam semesta ini, air itu 70% di alam ini. 70% itu air. Nah, untuk manusia, kita yang baru lahir, satu sosok bayi yang baru lahir, Allah memberikan dia air. Jumlah air dalam tubuhnya itu 85% berat badannya. Jadi kita baru lahir, 85% berat badan kita adalah air. Makanya bayi itu tertidur di air kencing semalaman. Tidak ada cerita masuk dingin, masuk angin, dia tahan. Kenapa? Karena alam ini 70%, dia 85%. Makanya dari luar nggak bisa masuk. Kenapa? Dia lebih besar, adanya dia yang keluar. Itu sebabnya juga bayi kalau di kolam renang atau kalau tenggelam di laut itu hidup dia, karena ngapung. Laut itu cuma 70%, dia 85%, jadi digendong oleh air. Bayi itu sebabnya juga dia di dalam air. Bayi itu nggak mungkin, air itu nggak akan masuk ke lubang telinga, hidung, mulut. Kenapa? Karena dalam tubuhnya itu 85% air. Ya iya, di dalam kandungan, tidur dalam air ketuban kan. Nah, itulah maha kuasanya Allah, masa 85% diberi. Bayangkan kalau misalnya cuma 50%, waduh, bisa paruh-paruh. Bayi itu begitu lahir penuh air dalam air ketuban masuk, karena dia 85%. Nah, air itu kan tidak sakit. Air juga tidak kenal zaman. Jadi kalau kita berhasil mempertahankan kadar air kita tinggi di atas 50%, kita apalagi kalau bisa, saya mempertahankan di 65%. Jadi 65% berat badan kita itu, 65% di tubuh kita itu tidak termakan zaman. Yang bisa tua itu cuma 35%. Yang kemungkinan sakit juga 35%. Hanya bayi itu kalau dia sakit, kita belum tahu sakit, dia udah sembuh. Habis dia 85, yang kemungkinan sakit cuma 15%. 15% itu terdiri dari daging, kulit, tulang, dan lain-lain. Di antara itu sakitnya. Itu. Kalau dia nangis, misalnya sedikit sakit perut, ibunya panik, waduh sakit anak saya, dia beri air minum. Saking paniknya seorang ibu dengan serius dalam tubuhnya itu, dalam hatinya ingin anaknya ini kalau ada sakitnya cepat sembuh. Nah, air susu itu atau air yang diminumkan itu merekam keinginan ibunya. Atau waktu ibunya menggendong bayi itu keinginan ibunya itu lewat tangan kerekam oleh air yang 85% dalam tubuh. Perintahkan untuk segera sembuh, sehingga air itu bekerja menyembuhkan penyakit bayi itu. Itu rahasianya. Makanya kalau dukun itu sebenarnya saintis yang pakai air itu, tergantung airnya. Kalau airnya bagus, airnya halus, itu yang digunakan oleh seorang dukun, maka air ini saking karena halusnya maka bisa menyimpan. Nah, asal dukun ini benar-benar dukun yang mau menyembuhkan dengan ikhlas, sungguh-sungguh dari dalam, dia pegang air itu,
kesungguhan menyembuhkan orang yang sakit ini tinggi, maka keinginannya itu mampu dibaca dan direkam oleh air. Kemudian si pasiennya atau orang sakit ini minum seteguk aja. Air yang diminum itu membawa rekaman dan menyampaikan kepada air yang ada dalam tubuh, sembuhkan dia. Maka seluruh air dalam tubuh itu bekerja untuk menyembuhkan. Dan insya Allah akan sembuh. Tapi kalau dukun itu menggunakan air kasar, tidak terekam, sudah kasar pula, dukunnya juga yang bukan sungguh-sungguh sembuhin. Di dalam hatinya sambil berdoa, mudah-mudahan amplopnya tebal, yang direkam amplop, bukan kesembuhan. Gitu. Karena yang di dalam tubuh kita itu air halus, bukan air kasar. Kalau kasar itu keluar, kita buang dalam bentuk air kecil. Air itu ada yang halus, ada yang kasar. Seperti pasir, segenggam pasir, ada yang halus sekali kayak debu, ada yang kasar. Nah air begitu, yang halus sekali terbang ke angkasa, paling tinggi, awan tipis paling atas. Itu nggak jadi hujan. Kalau dia turun, itu sudah banyak di atas, turun ke dalam bentuk salju. Hujan salju namanya, itu air halus. Kalau yang setengah kasar ya, ini awan yang dekat bumi, yang selalu kita ini jadi hujan. Air yang agak halus ya, ini yang jadi hujan. Kalau yang kasar ada di bumi, ada di sumur, ada di sungai, ada di laut, itu air kasar. Nah yang kita dibutuhkan itu air halus. Nah kenapa manusia bisa kehilangan kadar airnya? Kembali itu yang saya katakan pada video saya sebelumnya. Orang sudah tidak menempatkan air pada kodratnya sebagai pelarut. Tidak menyadari itu. Waktu makan minumnya jus, waktu makan minumnya es teh manis. Nah jus, es teh manis itu bukan pelarut, tapi sudah larutan teh, sudah larutan jus, sudah larutan yang lain-lain. Mau bagaimana mau jadi pelarut dalam tubuh kalau dia itu sudah jadi larutan dari sebelum kita minum. Padahal waktu kita makan, kita butuh pelarut. Nah kalau kita nggak masukin pelarut, maka makanan ini akan mengambil air halus yang ada dalam tubuh kita sebagai pelarut. Nah makin lama air ini makin kurang kadarnya. Nah kalau orang yang laju ke pengurangan kadar air, nah itu awet tua, itu cepet tua. KTP baru 40-50 udah kayak 80 ntar. Nah kayak bayi-bayi, kalau amati bayi sekarang ini cepat sekali bisa jalan. Kadang-kadang 1 tahun, 89 bulan, 10 bulan udah bisa berdiri. Kalau zaman dulu bayi, tahun-tahun 70-an, waduh kadang-kadang sudah mau 2 tahun baru bisa jalan. Kenapa? Karena kalau sekarang ini, bayi-bayi sekarang ini udah jarang diberi ASI, lebih banyak cepat sekali diberi bubur, lalu minumnya diberi susu, bukan pelarut. Kalau bayi-bayi zaman dulu boro-boro orang tua beli susu, diberi makan ya udah minumnya air putih. Ya benar tuh, air putih itu larutan. Tapi sudah itu lama baru bisa jalan. Kenapa? Penambahan jumlah otot untuk berat massa indeksnya itu, otot-ototnya segala macam itu lambat. Karena air itu volumenya dijaga oleh air gitu. Tapi sudah itu juga, untungnya panjang umur, nggak mudah sakit-sakitan dia. Kalau sekarang ini cepat jalan ya, cepat sakit-sakitan juga, cepat tua. Gitu. Jadi minum air untuk menjaga supaya kita selalu sehat. Kita awet muda, jagalah kadar air dalam tubuh. Kalau kadar air kita dalam tubuh cukup di atas 50%, maka lebih besar yang tidak sakit dibanding kemungkinan sakit. Satu. Kedua, otomatis tubuh kita itu berjalan. Nggak percaya, coba Anda misalnya luka, kena kulit, bungkus, jangan beri udara, bungkus. Lama baru sembuh.
Kenapa? Kadar air Anda sudah rendah. Tapi buka aja supaya dibantu oleh udara dari luar. Udara ini 70% ini yang beri. Makanya cepat sembuh. Nah, gimana kalau penyakit dalam? Kapan sembuhnya? Susah kan? Makanya konsumsi air yang benar, air yang halus. Ingat, hujan tuh air halus tuh. Makanya dia bisa terbang. Kalau kasar di bumi, tinggal di bumi. Dan kalau air hujan, tumbuhan tuh kena air hujan, wah subur, hijau. Karena air halus. Memang yang dibutuhkan dalam kehidupan tuh air halus gitu. Kalau kita siram pakai air keran, nggak hijau dibanding dengan air hujan. Seperti itu. Jadi jaga kadar air tubuh Anda. Sekali lagi, minumlah air putih di saat haus, karena tubuh menyampaikan kepada alam sadar Anda bahwa tubuh kekurangan pelarut dan dia butuh pelarut. Sehingga dia SMS-nya, WA-nya dia kirim dalam bentuk bahasa haus. Dan minumlah pelarut, minumlah air putih di saat makan. Ya. Nah, bagaimana cara membuat air yang halus? Sekarang dengan teknologi sekarang ini udah gampang. Dengan air reverse osmosis, penyaring air yang banyak nih tabung-tabung tuh, yang reverse osmosis, RO. Itu kan keramik tuh. Jadi penyaringnya itu keramik. Jadi itu saringan itu kan ada buangan. Air masuk, ini kita panen outputnya, tapi di sini juga ada buangan. Buangannya air juga gitu. Nah, ini yang terbuang ini air kasar. Air yang nggak mampu menembusi keramik itu. Yang dikonsumsi air yang mampu menembusi keramik, berarti air halus. Nah, itu rahasianya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan di bawahnya itu penampungnya kan gua di dalam. Dindingnya itu dinding batu cadas. Nah, air yang mengalir di atas masuk ke dalam. Nah, waktu air ini mengalir melewati pasir yang tebal begitu. Lalu pasir di Arab sana beda pasir sini. Kalau di sana kasar-kasar tapi ringan. Di sini halus-halus berat, ya kayak jagung sama popcorn ya, popcorn. Ternyata kenapa? Karena di sana udah pasir yang dipanasi matahari jutaan tahun, jadi pasir itu ngembang. Kalau pasir kita di sini kan dipanasi tapi kena air laut juga, hujan terus, gimana ngembangnya? Kalau di sana kan ngembang, hujan jarang, panas terus, ngembang dia, karena mengembang pasirnya, sehingga terbentuk pori-pori. Jadi air yang mengalir masuk ke dalam air. Kalau ada logam atau kandungan lain di dalam air itu akan diabsorb, diserap oleh pasir. Nah, terus masuk ke dalam ketemu batu cadas tuh. Nah, air yang halus akan tembus, memasuki dan menempati, mengisi ruang gua. Kalau yang kasar di luar gua, nggak mampu tembusi batu cadas. Nah, terkumpullah di dalam gua. Kemudian di atas itu ada orang manusia ribuan yang tawaf terus. Karena nggak berhenti tawaf, udara dalam gua itu beresonansi, ikut muter. Udara ikut muter, udara yang ikut muter sehingga air itu juga terputar. Jadi beresonansi kayak kita petik gitar, udara dalam gitar ini ikut beresonansi, itu keluarin suara. Nah, itu sana juga muter air ini. Sehingga air itu antara molekul air ini bergesekan. Jadi diputer, dia bergesekan. Kemudian suara orang takbir di atas itu, gelombang suaranya masuk dalam itu mendengung. Kalau tahun 90-an sekian itu masih bisa masuk ke dalam. Nah, pintunya ditutup 2004 itu. Dulu untuk orang tertentu bisa diizinkan untuk masuk ke dalam. Kita di sana dapat izin untuk melihatnya dulu. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Mungkin pengaruh sudah banyak teroris kali ya. Nah, itu
dia berputar, airnya berputar, dia bergesekan, molekul air bergesekan. Kemudian gelombang suara orang takbir itu menghantam air ini, masuk ke dalam air, direkam oleh air. Air ini karena gelombang suara orang takbir, air mendidih. Dia seperti mendidih sambil berputar. Jadi bergesekan. Dengan demikian, maka air Zam-Zam itu sama bisa keluarkan kilat loh. Seperti uap air nih, awan, air halus naik ke atas, lalu ditiup oleh angin, akhirnya antar molekul air ini bergesekan, terjadi magnet, karena ada magnet timbul listrik. Nah, itulah kilat. Kilat itu ditimbulkan oleh molekul air yang bergesekan karena air ini sudah punya magnet. Nah, kutub air magnet ini rata-rata negatif. Ya, H2O, ini O-nya ini dia negatif, kutub negatif. Nah, kalau orang naik haji, kita ke sana cuci muka dengan air Zam-Zam. Nah, toksin di dalam kulit kita, di bawah kulit nih, itu positif. Racun-racun itu positif. Nah, lalu air Zam-Zam itu halus, punya magnet kutub negatif. Jadi begitu cuci muka, ini di dalam positif, di luar negatif, ini saling tarik-menarik. Sehingga karena air ini halus, dia akan masuk cepat ke pori-pori. Nah, ketemu di sana tuh racun-racun itu. Lalu dia keluar lagi, dia keluar membawa racun-racun itu. Sehingga pergi kusam, pulangnya ceria-ceria. Pergi sakit, pulangnya sehat. Masya Allah, kebesaran Allah memberikan kepada kita semua. Nah, racun yang ada di dalam tubuh juga begitu. Dia positif. Minum air itu negatif. Jadi saling manggil ya, saling tarik-menarik. Nah, akhirnya apa? Air tadinya air halus, air ringan, karena ada toksin di dalam tubuh itu dia larutkan jadi berat. Air itu ya cepat kita buang. Langsung kebelet. Ya, pipis lah kita, kencing lah kita. Udah keluar tuh racun. Itu. Nah, kemudian juga kalau ada sakit, infeksi di dalam, ingat, terjadinya infeksi karena ada sel kita yang kehilangan elektron. Susunan benzen segi 6, ada 3 elektron, kehilangan 1 elektron, maka sel ini akan rusak. Nah, begitu dia rusak, dia belah, daripada mati, dia akan belah diri. Begitu dia belah diri, nah ini sudah nggak segi 6. Sehingga dia berusaha segi 6. Caranya, dia akan mengambil elektron sel tetangga. Akhirnya sel tetangga lagi ini yang rusak. Makanya yang bernanah itu tadinya kecil, makin lama makin melebar. Karena mereka saling colong elektron, power negatifnya. Nah, kalau minum air Zam-Zam, negatif. Hilang itu, sembuh itu. Luka, tetesin itu. Eksim, gosong sama Zam-Zam, sembuh itu. Karena negatif. Jadi kembali, ya, kalau cara membuat air halus, nah itu dengan teknologi sekarang ini, penyaringnya yang isi ulang itu kan ada tabung RO itu yang pakai keramik, itu udah cukup bagus, itu sudah cukup halus. Cuma untuk bermagnet ya agak susah, karena saya sendiri buat tuh, jadi saya tahu anggarannya. Ya seperti ini. Ini air halus dan bermagnet. Sehingga saya tambah lagi, masukin ke botol hijau supaya botol hijau ini mengambil ultraviolet, disimpan oleh air. Air halus bisa menyimpan dan bisa merekam. Nah, sehingga begitu saya minum, maka yang saya telan adalah air halus yang bisa melarutkan semua toksin, kemudian ultravioletnya. Dia bisa membunuh bakteri atau virus, dan juga dia mempercepat penyembuhan di dalam kalau ada yang luka atau infeksi segala macam. Kenapa? Karena ini ada magnetnya negatif, sehingga bisa mensuplai elektron ke sel yang kehilangan elektron, jadi bisa sembuh. Seperti itu. Jadi pada video ini cuma saya sampaikan cara membuat air halus. Ya udah, gunakan RO.
Kalau nggak tambung tuh air hujan. Jadi, cukup sekian saudara. Nah, nanti kalau memang ada yang masih kurang jelas, ditanyakan lagi, nanti kita buat videonya lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.